Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam Setiawan dengan NIM 210512141058. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa jenis-jenis memori komputer. Di sini saya memenuhi tugas dari Bapak Agus selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Operasi kelas 2021B. Jenis-jenis memori komputer. Selanjutnya kita akan beralih ke pengertian memori. Pengertian memori. Memori adalah sebuah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi dengan penggunaan langsung pada komputer atau hardware komputer dan juga perangkat elektronik digital lainnya. Fungsi memori. Fungsi memori. Fungsi memori adalah menyimpan data atau informasi yang akan diolah dan program yang akan dijalankan oleh komputer. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis memori yang ada pada komputer. Di sini sudah saya tampilkan jenis-jenis memori komputer atau biasa kita sebut dengan tipe memori komputer. Jadi tipe memori komputer atau jenis-jenis memori komputer itu ada dua. Yang pertama ada memori utama atau biasa kita sebut main memory atau memori internal. Kemudian yang kedua ada memori sekunder atau secondary memory atau biasa kita sebut dengan memori eksternal. Di memori utama atau memori internal ada beberapa jenis memori. Yang pertama ada ROM. ROM ini ada 4 jenis, ada PROM, RPROM, kemudian EPROM, dan EEPROM. Kemudian ada RAM. RAM ini ada 2. Yang pertama ada dynamic RAM, ada beberapa jenis RAM, ada FPM, EDO, SDRAM, kemudian ada RDRAM, DDR SDRAM, kemudian DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM, dan juga DDR4 SDRAM. Kemudian yang terakhir ada static RAM. Kemudian di memori eksternal ada 3. Yang pertama ada optical storage device, ada magnetic storage device, dan juga flash memory device. Jadi memori eksternal kalau saya simpulkan nanti ada yang namanya hard disk, ada flash disk, ada floppy disk, dan juga ada CD atau juga DVD. Kita melangkah ke pengertian. Jadi perbedaan antara memori internal dan juga memori eksternal. Memori internal adalah memori yang bisa diakses secara langsung oleh prosesor. Informasi yang disimpan dalam memori internal ini bisa berupa data ataupun juga program. Kemudian untuk memori eksternal merupakan salah satu perangkat tambahan atau pendukung yang melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama atau internal. Jadi memori eksternal ini kalau bisa kita logika adalah memori yang ada di luar. Jadi memori ini tidak jadi satu dengan CPU atau komputer gitu. Kemudian untuk fungsinya, memori internal digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan juga tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Jadi memori internal ini lebih fokus ke program yang kita jalankan, penyimpanan program yang kita jalankan. Jadi kalau komputer itu mati, maka memori internal ini tidak bisa bekerja. Bekerjanya itu pas ketika kita menghidupkan komputer. Kemudian untuk memori eksternal digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk penyimpan data dan program secara permanen. Kita lanjut ke memori internal. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang beberapa memori internal dan juga pengertian dan gambarnya. Yang pertama ada RAM atau
Random Access Memory. RAM adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan cepat. Di sebelah kanan sudah ada gambar RAM. Jadi itu merupakan gambar RAM yang sudah terlihat di layar monitor Anda. Kemudian yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. Adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM bisa disebut BIOS atau Basic Input atau Output System atau BIOS, ROM BIOS. Di samping kanan juga sudah saya sajikan mengenai gambar ROM. Mungkin bisa teman-teman lihat. Kemudian yang ketiga ada SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM ini lebih mahal dan juga lebih cepat dibandingkan DRAM. Kemudian ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory yang sudah saya sebutkan di SRAM tadi, bahwasanya DRAM ini lebih lambat performanya dibandingkan SRAM. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. Jadi di RAM ini mungkin kalau saya logika harus dicek secara periodik ya, biar data yang sudah tersimpan di DRAM ini tidak hilang. DRAM ini lebih lambat daripada SRAM atau Static Random Access Memory. Nah, sudah saya bilang dari tadi bahwasanya DRAM ini untuk dari segi performa mungkin lebih lambat dibanding SRAM karena harga DRAM ini jauh lebih murah dibandingkan SRAM. Kemudian ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system, di mana kecepatannya ini lebih tinggi daripada DRAM. Jadi ada DRAM kemudian ada SDRAM, mungkin seperti itu teman-teman. Di samping kanan sudah saya jelaskan, sudah saya sajikan gambar mengenai SDRAM. Mungkin teman-teman bisa lihat. Kemudian ada CMOS atau Complementary Meta Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan oleh mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Bukan hanya itu, di sirkuit digital, CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan trimancar terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai yang sebagai sumber dayanya. Nah, di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti memuat sistem operasi dan pengatur tanggal dan juga jam sistem. Yang gambar lingkaran itu merupakan CMOS yang bisa teman-teman lihat di sebelah kanan. Kemudian ada DIMM atau DIMM, Dual Inline Memory Module. DIMM terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul ini dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan juga workstation. Terdiri dari dua kecepatan yaitu 00 MHz, PC 100 dan juga 133 MHz atau PC 133 di MM168 pin. Kemudian ada change memory. Change memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara. Jadi change memory ini tidak bisa tetap ya teman-teman untuk sifatnya, dan juga berkecepatan tinggi. Namun berkecepatan tinggi yang digunakan untuk
menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memory menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Harga dari memori ini juga lebih mahal daripada memori utamanya. Cache memory berguna agar pemroses mengacu kepada cache memory yang kecepatan aksesnya itu lebih tinggi, sehingga kinerja sistemnya itu meningkat. Mungkin di sebelah kanan sudah saya sajikan mengenai cache memory, gambar, mungkin bisa teman-teman lihat sangat jelas. Jadi cache memory ini ukurannya itu lebih kecil ya teman-teman ya, dibandingkan jenis-jenis memori yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita melangkah ke memori eksternal atau juga memori sekunder memori yang sudah saya sebutkan dari awal. Yang pertama ada hard disk. Hard disk merupakan komponen perangkat keras yang bisa menyimpan semua konten digital. Fungsi hard disk adalah sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang memiliki kapasitas yang cukup besar. Jadi hard disk ini ada beberapa ukuran, dimulai dari 500 MB, 1 tera, 2 tera, 3 tera, sampai 1000 tera teman-teman semuanya. Dan juga hard disk ini sifatnya ini sudah paten gitu loh di komputer. Jadi ukurannya itu besar, tetapi kapasitas yang penyimpanannya itu juga besar. Kemudian ada floppy disk. Floppy disk ini sering disebut juga dengan disket. Floppy disk memiliki bentuk persegi dengan mempunyai cakram yang ada di dalamnya. Fungsinya adalah sebagai alat menyimpan data yang bisa dibawa kemana saja. Jadi floppy disk ini mungkin kalau kita lihat dari gambarnya mungkin hampir sama dengan CD ya teman-teman semuanya. Tetapi floppy disk ini bentuknya kotak. Mungkin kalau tahun ini mungkin saya sendiri masih belum tahu ya floppy disk, gambar dan floppy disk. Kalau yang saya tahu mungkin hard disk. Jadi floppy disk ini mungkin versi kecilnya hard disk teman-teman semuanya. Mungkin bisa lihat lebih detailnya lagi teman gambar yang ada di sebelah kanan. Kemudian ada flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaruan dari floppy disk. Nah, sudah saya sebutkan tadi bahwasanya floppy disk ini mungkin ada sedikit perubahan di mana yang asalnya ukuran dari floppy disk ini besar dikecilkan lagi menjadi flash disk dengan ukuran yang bermacam-macam dari sedang hingga kecil. Flash disk ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk. Jadi mungkin gambar ukuran dari floppy disk dan juga flash disk itu berbeda, tetapi fungsi dari keduanya ini sama sebagai alat penyimpan data yang dapat dibawa kemanapun. Flash disk juga ada beberapa macam size atau ukuran. Ada 1 GB, kemudian ada 8 GB, 4 GB, 2 GB, 16 GB, dan juga 32 GB, dan seterusnya. Dari segi ukuran pun, flash disk jauh lebih besar dari floppy disk. Bahkan kini sudah ada yang mencapai 1 terabyte. Wow, jadi flash disk ini mungkin ukurannya sudah hampir sama ya dengan hard disk, yang mana hard disk itu sudah terabyte atau beratus beribu-ribu giga. Tapi flash disk ini ukurannya lebih kecil dan juga bisa dibawa ke mana-mana saja. Kemudian ada compact disk atau CD. Compact disk atau CD juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk dan juga disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD
yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibandingkan CD. Jadi mungkin bentuknya itu sama ya, lingkaran, kurang lebih sama. Tetapi DVD ini untuk kapasitasnya lebih jauh banyak dibandingkan dari CD atau compact disc. Mungkin teman-teman bisa lihat gambar dari CD. Itu merupakan CD atau kaset lah. Istilahnya itu kaset. Nah, sudah cukup sekian penjelasan dari saya mengenai beberapa jenis komputer dan juga pengertian perbedaan. Dan juga sudah saya sajikan gambar. Mungkin teman-teman semuanya jika dirasa masih belum paham, mungkin bisa dilihat lagi video yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.